Mark Andrew Twitchell adalah seorang pria asal Edmonton, Kanada, yang lahir pada tanggal 4 Juli tahun 1979. Mark bercita-cita ingin jadi seorang produser film terkenal di Hollywood. Demi mencapai cita-citanya, Mark menempuh pendidikan di Northern Alberta Institute of Technology, mengambil jurusan radio dan televisi. Setelah lulus kuliah, Mark sempat aktif melakukan kegiatan di bidang perfilman bersama beberapa rekan kuliahnya. Mark senang menulis naskah yang cenderung bernuansa gelap. Sahabat dan keluarganya mengenal Mark sebagai sosok yang pendiam dan eksentrik, menggemari komik serta handal membuat berbagai kostum karakter superhero. Pada tahun 2001, Mark menikah dengan Megan Casterella, seorang wanita asal Illinois, Amerika. Tetapi pernikahan itu tidak berlangsung lama karena Megan menuduh Mark suka berbohong. Akhirnya keduanya pun bercerai 4 tahun kemudian. Pada bulan Januari tahun 2007, Mark menikah lagi dengan istri keduanya, Jess Twitchell, yang dikenalnya lewat aplikasi kurang lebih 2 tahun sebelumnya. Jess melahirkan seorang putri setahun setelah mereka menikah. Mark dan Jess tinggal di pinggiran kota Edmonton dan membeli sebuah rumah secara kredit. Karena karir perfilmannya yang tidak terlalu cemerlang, Mark terpaksa banting setir jadi sales di perusahaan kertas dan perusahaan sistem keamanan demi mencukupi kebutuhan istri dan putrinya. Mark tergila-gila pada serial TV Dexter yang mulai ditayangkan sejak tahun 2006. Pagi, siang, sore, dan malam, itu saja yang ditonton dan dibicarakannya, bahkan saat bertemu customer. Dikisahkan, Dexter Morgan, sang tokoh utama dalam serial tersebut, adalah seorang psikopat yang menjalani 2 kehidupan. Pagi hari Dexter adalah seorang ayah dari putranya yang bekerja untuk kepolisian. Dan malam harinya Dexter jadi pelaku pembunuhan berseri. Mark merasa ada banyak kesamaan antara karakter Dexter dengan dirinya. Lama-kelamaan, Mark jadi terobsesi pada tokoh Dexter dan mulai sulit membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Akibatnya, pekerjaan Mark jadi terbengkalai. Jess khawatir melihat kelakuan suaminya, sekaligus curiga karena Mark sekarang tidak pernah lagi ke kantor. Seharian dia duduk menulis di laptopnya dan sibuk menelpon sana-sini. Jess sudah mencoba untuk mengingatkan Mark agar fokus pada pekerjaan, tetapi setiap kali mereka akhirnya justru bertengkar. Jess yang lelah akhirnya memutuskan untuk pisah kamar dan bersikap masa bodoh dengan urusan suaminya. Jess tidak tahu, sebenarnya saat itu Mark sudah mengundurkan diri dari pekerjaan kantorannya dan sedang sibuk mengurusi proyek film baru. Mark terinspirasi untuk menulis naskah film bergenre thriller suspense dengan judul House of Cards setelah siang malam nonton Dexter. Kisahnya seputar pembunuh berseri yang menyamar sebagai wanita untuk mencari mangsa pria lewat aplikasi kencan daring. Cara pelaku menghabisi korban dibuat semirip mungkin dengan serial Dexter. Mark kemudian mencari investor yang mau membiayai filmnya dan menghubungi semua orang mulai dari mantan customer hingga rekan-rekan perfilman. Mark tahu tidak mudah meyakinkan investor untuk mendanai film baru, maka dia membohongi semua orang dengan mengaku dikontrak Hollywood untuk sebuah proyek besar. Berkat kelihayannya memanipulasi orang, Mark berhasil mengumpulkan dana sebesar 100.000 dolar Kanada atau setara 1 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya dan sisanya untuk kebutuhan produksi film. Mark menyewa sebuah garasi yang berlokasi di kawasan perumahan South Edmonton yang kemudian disulap jadi studio film dengan desain mirip Killer Room di mana tokoh Dexter selalu menghabisi korbannya. Seluruh permukaan garasi dilapisi dengan plastik dan ada meja besar di tengah ruangan. Mark kemudian mempekerjakan tim produksi kecil serta menyewa beberapa aktor.
Belakangan para kru itu mengaku naskah karya Mark sangat buruk. Sebelum syuting dimulai, Mark memberitahu tetangga sekitar agar tidak terkejut saat mendengar suara-suara aneh, karena itu adalah bagian dari proses pembuatan film. Pada akhir bulan September tahun 2008, pengambilan gambar untuk film pendek House of Cards dimulai dan tuntas pada bulan Oktober. Namun, di tengah jalan Mark merasa tidak puas dengan karakter tokoh utama yang dinilainya tidak natural dan kurang realistis. Mark berpikir, bila ingin menghidupkan karakter tokoh utamanya, maka hanya ada satu jalan, dia harus menjalani kehidupan Dexter di dunia nyata. Sesuai jalan cerita dalam naskah yang ditulisnya, Mark membuka akun yang diberinya nama Spiderweb dalam aplikasi kencan Plenty of Fish dan menyamar sebagai Sheena, seorang wanita cantik berambut pirang. Yang menjadi targetnya adalah para pria single, agar tidak ada yang sadar bila mereka mendadak raib. Pilihan Mark jatuh pada Jill Trato, seorang karyawan perusahaan security berusia 36 tahun. Jill tidak mencari hubungan serius lewat aplikasi itu. Dia hanya ingin berkencan satu malam. Jill setuju untuk bertemu dengan Sheena pada akhir pekan. Pada hari Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2008, alih-alih mengirimkan alamatnya kepada Jill, Sheena mengirim SMS berisi petunjuk jalan. Jill yang sering berkencan lewat aplikasi sudah terbiasa dengan hal semacam itu. Bahkan, menurutnya banyak wanita yang melakukan hal lebih ajaib dibanding Sheena. Sikap Sheena yang misterius justru membuat Jill makin bersemangat, dan dia tidak menyadari bahaya sedang menunggunya. Sekitar pukul 7 malam, Jill tiba di depan garasi dan Mark mengirim SMS berisi instruksi selanjutnya. Jill diminta untuk berjalan memasuki garasi. Saat melihat seluruh permukaan garasi tertutup plastik, Jill mulai was-was dan berniat untuk membatalkan kencan. Tetapi, belum sempat Jill keluar dari garasi, Mark yang menutup wajahnya dengan topeng hoki langsung menyambut Jill dengan alat kejut listrik hingga kehilangan kesadarannya. Ketika tersadar, Jill tidak bisa bergerak dan kesulitan bernafas. Meski begitu, Jill tidak menyerah dan mulai menggigiti lakban hingga robek. Jill berjuang untuk keluar lewat celah pintu garasi yang terbuka sedikit, meski kakinya masih lemas akibat kejutan listrik. Belum separuh jalan, Mark langsung menarik pria malang itu kembali ke arah garasi. Secara refleks, Jill berteriak minta tolong. Kebetulan, saat itu ada pasangan yang sedang mengajak jalan anjing mereka lewat di sana dan melihat keduanya. Mark dengan cepat mengarang cerita bahwa Jill adalah sahabatnya dan mereka sedang bercanda. Pasangan itu percaya dan segera pergi meninggalkan keduanya. Secara tiba-tiba, Mark kehilangan hasrat untuk melanjutkan aksinya. Dia kemudian perlahan mundur teratur dan kembali masuk garasi. Jill menggunakan kesempatan itu untuk berlari masuk ke mobilnya dan segera tancap gas. Sayangnya, Jill tidak mengadukan peristiwa itu ke polisi karena merasa malu kena tipu saat berkencan. Akibatnya, Mark pun mengulangi perbuatannya yang berakhir lebih mengerikan. Setelah aksi pertamanya gagal total bahkan nyaris ketahuan, Mark justru makin penasaran. Dia mencari mangsa berikutnya dari aplikasi, tetapi dengan akun berbeda. Mark menyamar sebagai Jen, seorang wanita cantik berambut kecoklatan. Dia memilih John Brian Altinger atau akrab dipanggil Johnny, seorang pria single berusia 38 tahun yang bekerja di pabrik pembuat spare part mesin pengeboran minyak. Meski single, Johnny punya banyak teman dan sangat akrab dengan keluarganya. Dia sering berkencan lewat aplikasi untuk mencari jodoh, tetapi belum sukses hingga saat itu. Johnny jatuh hati ketika wanita secantik Jen mau menjawab pesannya dan meladeninya ngobrol di aplikasi. Dengan bangga, Johnny menceritakan segala hal tentang Jen kepada sahabatnya yang khawatir Johnny kena tipu. Seminggu setelah aksi pertama yang gagal, Mark mengajak Johnny bertemu. Pada Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2008, sesuai dengan instruksi yang diberikan, Johnny dengan penuh semangat menuju lokasi. Di saat bersamaan, Mark sedang sibuk mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam aksinya nanti. Dia mengganti alat kejut listrik yang membuatnya gagal dalam aksi pertama dengan sebuah pipa metal. Namun sesuatu terjadi di luar perkiraan Mark
ketika dia dikagetkan dengan kehadiran Johnny yang tiba di lokasi 40 menit lebih cepat dari kesepakatan. Johnny merasa bingung saat tidak melihat Jen di sana dan justru bertemu pria misterius yang sedang asik menajamkan sederet sajam aneh. Johnny berusaha tenang dan bertanya pada pria itu apakah benar itu adalah alamat Jen. Mark yang tak kalah terkejutnya melihat Johnny berpura-pura jadi teman Jen dan langsung mengiyakan. Kehadiran Mark membuat Johnny ragu dan berniat membatalkan kencannya. Tetapi saat Johnny hendak pergi, Mark langsung mengayunkan pipa metal di tangannya berkali-kali hingga pria malang itu kehilangan nyawanya. Mark kemudian memindahkan Johnny ke atas meja besar yang sudah disiapkan dalam garasi. Setelah itu dia sibuk meniru aksi Dexter dan mulai memotong serta mengiris sambil mencatat secara detail aksinya itu dalam laptop. Setelah dirasa cukup, Mark memasukkan potongan hasil karyanya ke dalam beberapa kantong plastik besar. Kantong-kantong itu dimasukkannya dalam bagasi mobil Johnny, kemudian dibuang dalam tong sampah yang ada di taman tak jauh dari sana. Mark kemudian membersihkan seluruh permukaan garasi sedetail mungkin agar tidak ada jejak yang ketinggalan. Detail kejadian dicatat oleh Mark, kemudian disimpan dalam laptopnya dengan nama file SK Confession. Tetapi akhirnya Mark menghapus file itu demi keamanan. Setelah selesai, Mark kemudian mendatangi apartemen Johnny dan mencuri laptop pria malang itu yang kebetulan masih dalam keadaan menyala dan tidak terkunci. Sebelum pergi, Mark menulis email seolah-olah sebagai Johnny. Ia mengaku diajak Jen berlibur dadakan ke Costa Rica selama 2 bulan dengan biaya ditanggung wanita itu. Email itu kemudian dikirimkannya ke semua nama dalam daftar kontak Johnny. Mark juga mengirimkan email pengunduran diri Johnny ke kantor tempat pria itu bekerja. Sekitar tengah malam, Mark pulang ke rumah tanpa perasaan bersalah atau khawatir aksinya bakal ketahuan. Dia puas dan sangat bangga pada dirinya sendiri yang telah sukses meniru Dexter. Teman, sahabat, serta keluarga Johnny terkejut sekaligus curiga saat menerima email darinya. Johnny tidak pernah melakukan sesuatu tanpa rencana, apalagi berlibur dengan wanita yang baru dikenalnya. Kantor tempatnya bekerja juga merasa ada yang janggal dengan email pengunduran diri Johnny. Apalagi saat mereka menanyakan alamat untuk mengirim slip gaji terakhir, Johnny malah tidak merespon balik. Sahabat dan keluarga Johnny yang khawatir akan keselamatannya, kemudian memutuskan untuk melaporkannya menghilang. Polisi pun segera menggelar pencarian. Pertama-tama mereka menggeledah apartemen Johnny untuk memastikan pria itu tidak ada di sana. Ketika masuk ke dalam, apartemen itu dalam keadaan kosong dan sangat berantakan. Yang mencurigakan, paspor beserta tas koper milik Johnny masih ada di sana, padahal dia mengaku pergi berlibur ke Costa Rica. Sahabat Johnny menunjukkan email yang dikirim Johnny kepadanya sebelum menghilang. Dalam email itu, Johnny bercerita tentang perkenalannya dengan seorang wanita cantik bernama Jen lewat aplikasi kencan. Johnny rencananya akan bertemu dengan Jen pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2008. Yang aneh, Johnny berpesan bila dia raib, maka temannya bisa mencarinya di alamat Jen. Kemudian Johnny menyematkan pesan SMS Jenny yang berisi petunjuk jalan. Polisi segera mendatangi lokasi sesuai petunjuk itu, dan tibalah mereka di garasi yang disewa oleh seorang pria bernama Mark Twitchell. Kepada polisi, Mark mengaku tidak mengenal Johnny ataupun Jen. Dengan senang hati, Mark mempersilahkan polisi untuk masuk dan memeriksa garasinya sambil menjelaskan alasannya menyewa untuk studio film. Mark sempat menceritakan sedikit tentang film thriller garapannya, House of Cards, yang baru rampung dikerjakan. Tetapi saat itu, perhatian polisi tertuju pada peralatan pembersih yang ada di sana karena sangat mirip dengan yang biasa dipakai pelaku untuk menghapus jejak. Ada nota pembelian yang mencatat tanggal transaksi pada 15 Oktober. Polisi kemudian bertanya kapan terakhir kali Mark datang ke garasinya. Dia menjawab bulan September, tetapi langsung meralat jadi Oktober. Kegugupan Mark membuat polisi jadi curiga dirinya terkait dengan menghilangnya Johnny. Mereka meminta Mark untuk datang ke kantor polisi dan membuat pernyataan resmi. Sekitar 10 hari sejak Johnny dinyatakan menghilang, pada tanggal 19 Oktober tahun 2008, Mark datang ke kantor polisi.
Tetapi sayangnya penyidik saat itu belum berhasil mengaitkan Mark dengan kasus menghilangnya Johnny. Maka pria itu pun dibolehkan pulang. Keesokannya polisi memeriksa sekali lagi garasi Mark yang saat itu menjadi satu-satunya petunjuk dalam pencarian Johnny. Seperti sebelumnya, Mark pun mempersilahkan polisi untuk datang, bahkan menyerahkan kunci garasi kepada mereka. Sepertinya saat itu Mark terlalu pede dan meremehkan kecerdikan polisi. Dalam kesempatan yang sama, entah keceplosan atau memang disengaja, Mark mengaku baru saja membeli sebuah mobil merah dengan harga sangat murah dari seorang pria yang ditemuinya di jalan. Saat polisi mengetahui ciri-ciri mobil tersebut mirip dengan mobil milik Johnny, maka mereka pun merasa Mark sedang menguji kecerdasan mereka. Polisi kemudian memanggil Mark untuk kedua kalinya. Mark mengaku mobil tersebut dibeli hanya seharga $40 Kanada atau setara Rp445.000. Bersamaan dengan itu, polisi berhasil memastikan mobil yang dibeli Mark memang adalah milik Johnny. Ketika mereka menginformasikan hal itu kepada Mark, sikapnya pun langsung berubah. Dia menolak menjawab pertanyaan selain didampingi pengacara. Kepolisian Kanada terlalu baik hati dan sekali lagi mereka melepaskan Mark. Namun, mobilnya ditahan dengan alasan akan dijadikan barang bukti kasus orang hilang yang sedang dalam penyelidikan. Kemudian tim forensik melakukan uji DNA pada seluruh permukaan mobil tersebut. Kecurigaan polisi kepada Mark akhirnya terbukti ketika mereka menemukan DNA milik Johnny dalam bagasi serta pada sebuah sajam yang ditemukan di sana. Selain itu, mereka juga menemukan laptop milik Mark. Ketika file yang terhapus dalam laptop itu berhasil dipulihkan oleh tim IT kepolisian, mereka menemukan file SK Confession yang isinya bikin merinding. File yang terdiri dari 30 halaman itu berisi tulisan Mark yang menjelaskan secara detail proses kekejian yang diyakini polisi telah dilakukan Mark kepada Johnny. Setelah mendapatkan bukti yang solid, polisi segera mendatangi kediaman Mark untuk melakukan penggeledahan. Jess, istri Mark, terkejut melihat kedatangan mereka dan lebih kaget saat tahu alasannya. Jess akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah itu bersama putrinya dan segera mengurus perceraian. Di dalam rumah Mark, polisi berhasil menemukan celana jeans miliknya dengan DNA milik Johnny masih melekat. Sebuah masker hoki yang dipakai Mark dalam aksinya, beberapa DVD serial Dexter, serta kartu pos kosong berlogo Costa Rica. Ketika meja besar dalam garasi Mark kembali diteliti, ternyata permukaannya dipenuhi DNA Johnny. Mark Twitchell akhirnya ditangkap di rumah orang tuanya saat sedang asik membuat kostum Iron Man pada tanggal 31 Oktober tahun 2008 bertepatan dengan perayaan Halloween. Meski media menjuluki kasus itu Dexter Killer, namun ada perbedaan mendasar antara aksi Mark dan aksi karakter Dexter. Tokoh Dexter dalam serial TV hanya menargetkan penjahat sedangkan Mark menargetkan orang tak bersalah. 9 bulan kemudian, polisi akhirnya menemukan apa yang tersisa dari Johnny setelah Mark menyerahkan gambar lokasi di mana tepatnya dia membuangnya. Mark Twitchell didakwa atas pembunuhan Johnny Altinger dan karya tulisnya berjudul SK Confession dianggap sebagai pengakuannya. Dalam persidangan, Mark memberikan pembelaan dengan mengaku saat kejadian hanya bermaksud mempromosikan film garapannya. Namun Johnny mulai menyerangnya hingga Mark terpaksa membalas serangan itu. Namun sayang, Johnny akhirnya kehilangan nyawa. Pada tanggal 12 April tahun 2011, hampir 3 tahun setelah kematian Johnny Altinger, Dewan Juri menyatakan Mark Twitchell bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun menjalani hukumannya. Jill Trato, yang nyaris jadi korban, akhirnya berani menceritakan pengalamannya kepada polisi dan sempat mengajukan tuntutan percobaan pembunuhan, namun akhirnya ditolak. Pada bulan Desember tahun 2012, Michael C. Hall, pemeran asli Dexter Morgan, menyatakan karakter yang diperankannya dalam serial itu tidak mendukung perilaku pembunuh serial. Jess dan Mark akhirnya resmi bercerai pada bulan Desember tahun 2008. Hingga kini diyakini Mark masih terus menonton serial kesayangannya dari balik jeruji.
Tidak ada yang salah ketika kita mengidolakan seseorang, tetapi menjadi salah ketika kita terobsesi dan bahkan ingin menjadi seperti sosok yang kita idolakan. Jangan mudah percaya pada apa yang kita lihat di TV atau media lainnya, karena semua itu hanya sebuah kenyataan semu alias fiksi. Kepada sahabat Weekly yang menggunakan aplikasi kencan daring, sebaiknya selalu berhati-hati dan waspada. Jangan segan untuk menitip pesan kepada keluarga atau sahabat seperti yang dilakukan Joni dan sahabatnya. Sekian kasus hari ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya, dan terima kasih.